Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sinematik Horor. Apa kabar sobat sinematik? Saya harap masih baik-baik saja ya. Saya harap masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjut ke cerita, alangkah baiknya siapkan dulu kopi, secangkir kopi kalau yang suka ngopi. Kalau yang suka teh ya siapkan dulu secangkir teh untuk menemani mendengarkan cerita yang akan saya bawakan. Dan sebelum dilanjut lagi, alangkah baiknya jika sobat-sobat sinematik diklik dulu tombol like-nya, dan jangan lupa yang belum subscribe di subscribe ya, untuk membantu channel ini lebih berkembang lagi. Yang nyasar ke channel kami, yang nyasar secara tidak sengaja mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih ya, dan semoga tidak bosan dan mampir lagi ke channel ini dalam ke depan. Oke, langsung saja ke ceritanya. Cerita ini saya dapatkan dari narasumber yang tidak lain adalah keponakan saya, sebut saja Mas M, dan saya terlibat di dalamnya, tapi hanya Mas M ya yang mengalami kejadian tersebut. Kejadian ini terjadi di tahun 2016 2017 ya, antara 2016 dan 2017. Saya kurang, katanya Mas M kurang ingat, samar-samar seperti itu. Dan saya pun ya agak lupa ya waktu itu ya, karena sudah lumayan lama sekali kejadian ini. Waktu itu sekitar pukul 11 malam ya. Kami kebetulan kami berempat waktu itu sedang nongkrong-nongkrong di depan rumahnya Mas M. Jadi saya, Mas M, dan dua orang lagi, sebut saja Mas R dan Mas L. Waktu itu kami sedang gabut, sedang nongkrong-nongkrong di depan rumahnya Mas M. Dan waktu itu sedang musim mangga ya, sedang musim mangga berbuah. Jadi kami putuskan, daripada ngobrol tidak jelas, kami putuskan untuk mencari mangga ya. Dalam artian mencari mangga di sini bukan nyolong mangga ya. Dalam artian mencari mangga di sini. Jadi di desa kami tersebut kan di pinggir jalan raya ya. Di pinggir jalan raya, di bahu jalan ya, bukan di bahu jalan. Di apa namanya ya? Jadi pinggir jalan raya itu kan sawah-sawah ya. Jadi perbatasan antara sawah dan jalan raya tersebut oleh orang-orang di desa kami itu ditanami pohon mangga ya. Jadi ini pohon untuk umum seperti itu. Pohon mangganya kalau kategorinya kategori umum seperti itu ya. Jadi ini milik desa ya, bukan milik perorangan. Jadi buahnya itu boleh ya diambil ya, dipetik 1-2 itu boleh. Kembali ke cerita. Setelah kami kami berniat untuk menyusuri jalannya di pinggir jalan raya ya, dan jalan raya ini bukan jalan raya yang besar ya. Ini jalan raya yang sedengan ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dan karena tempatnya di desa ya, jadi tidak terlalu banyak kendaraan yang lewat begitu, yang lalu lalang. Karena waktu itu juga sudah malam, jadi kami berempat ini bukan inisiatif ya, tapi lebih tepatnya itu iseng mencari pohon mangga ya. Siapa tahu
ada yang sudah matang, dan kalau sudah matang rencananya kami berempat ingin langsung menyantapnya saat itu juga. Setelah beberapa lama kami menyusuri beberapa pohon mangga, sampai kalau nggak salah waktu itu jam 12 malam ya, dan kami pun belum menemukan satupun buah mangga yang sudah matang. Dan kami waktu itu penerangannya hanya senter ya, waktu itu hanya senter, dan itu pun cuma satu ya, jadi mungkin tidak maksimal. Tapi alhamdulillah setelah perjalanan pulang kami menemukan satu buah pohon mangga yang buahnya ini cukup besar-besar ya, cukup besar-besar. Dan salah satu temannya Mas M, yaitu Mas R ya, Mas R ini dengan cekatan memanjat pohon tersebut ya, dengan cekatan memanjat pohon tersebut, dan langsung dia petik ya, langsung dipetik 2 buah mangga yang cukup besar waktu itu, lumayan besar, tapi belum matang waktu itu ya. Nah, setelah kami mendapatkan mendapatkan buah yang kami inginkan walaupun belum matang, kami putuskan untuk kembali ya ke rumahnya Mas M dengan niatan ingin menyimpan buah mangga tersebut untuk dibiarkan matang ya selama beberapa hari, lalu kami akan memakannya bersama. Tentunya setelah matang ya, setelah mulai menguning, setelah masak, baru kami makan. Dan kami pun tiba di perempatan ya, tiba di perempatan kecil, dan perempatan ini tidak jauh dari rumahnya Mas M. Jadi perempatan 2 rumah baru rumahnya Mas M. Setelah kami sampai di perempatan, niat kami pun berubah ya, niat kami pun berubah. Awalnya ingin langsung ke rumahnya Mas M, dan akhirnya malah nongkrong-nongkrong di perempatan tersebut. Karena perlu diketahui, Mas R ini kan perokok berat ya, Mas R ini perokok berat, dan kebetulan rokoknya ini habis. Akhirnya Mas R ini meminta tolong Mas M untuk membelikan satu bungkus rokok ya, karena dari kami berempat, Mas M lah waktu itu yang paling muda ya. Waktu itu Mas M ini masih sekolah menengah ya, kalau nggak salah kelas 1 waktu itu. Dan karena waktu itu kami berjalan kaki ya, waktu itu saya tidak punya sepeda motor, dan Mas M juga Mas R ini sama temannya juga jalan kaki dari rumahnya, dan rumahnya agak cukup jauh dari perempatan tersebut maksudnya. Tapi rumahnya Mas M ini kan dekat ya dari rumah perempatan tersebut, dari perempatan jalan tersebut maksud saya. Akhirnya Mas R ini meminta tolong Mas M untuk membelikan satu bungkus rokok ya, waktu itu antara jam 12 malam ya. Dan otomatis kan tidak ada yang buka ya, warung toko kan tidak ada yang buka. Kalau di desa kami ya jam 12 ini tidak ada warung yang buka ya, otomatis tutup semua. Dan biasanya yang selalu ada warung buka ini terdapat di desa sebelah kami ya, sebut saja di desanya itu S, waktu itu di desa S. Dan akhirnya Mas M ini menyetujui untuk membelikan Mas R ini sebungkus rokok ya. Hitung-hitung balas budi, hitung-hitung balas budi ya, tentang karena Mas R tadi kan mengambilkan 2 buah mangga ya, yang
yang akan disimpan tadi. Karena Mas M sudah kadung menyetujui permintaannya Mas R, dan Mas M ini ya perokok ya, pasif ya waktu itu, walaupun masih muda. Mas M ini perokok pasif, dan karena sudah menyetujui permintaannya Mas R, Mas M ini segeralah mengambil motor ya. Mas M ini pergi ke rumahnya, mengambil motor dan segera pergi ke desa S ya, yang terdapat warung yang katanya ini masih buka walaupun jam 12 malam. Setelah Mas M ini sampai di desa S ya agak bisa dibilang jauh, juga bisa dibilang nggak terlalu jauh ya, karena ya nggak sampai 20 menitan lah, nggak sampai 20 menitan Mas M ini sampai ke desa S tersebut. Setelah Mas M ini sampai di desa S, Mas M ini tidak menjumpai satu warung pun yang buka ya, ternyata tutup semua. Dan Mas M ini berinisiatif untuk pergi lebih jauh lagi ya dari desa S tersebut, dengan niatan ingin mungkin saja masih ada warung yang buka. Setelah mengendari motor kurang lebih beberapa menit dari desa S tersebut, Mas M ini samar-samar dari kejauhan melihat beberapa warga ya, atau keramaian lebih tepatnya. Dari jauh melihat keramaian sekelompok orang berkerumun seperti itu. Jadi warga-warga sekitar ini, kata Mas M itu, berkerumun berada di kiri kanan jalannya, dan ada beberapa juga yang berada di jalan. Karena kan semakin dekat ya, Mas M ini dari jauh kan semakin dekat. Dan benar saja, setelah Mas M ini mendekat, ternyata itu banyak orang ya. Ternyata banyak orang ya. Memang maksud saya memang orang seperti itu, berkerumun di pinggir kiri kanan jalan. Dan ada juga yang beberapa di tengah-tengah jalan ya, sedang berdiri di jalanan seperti itu. Dan otomatis Mas M ini kan harus melewati kerumunan orang tersebut. Setelah Mas M ini melewati beberapa orang yang berkerumun di pinggir jalan tersebut, Mas M ini melihat Mas M ini mengendarai motor pelan-pelan ya, karena takutnya kan menabrak. Jadi Mas M ini mengendarai motornya pelan-pelan melewati beberapa orang tersebut. Dan Mas M ini melihat di jalanan di jalanan yang ada kerumunan orangnya tersebut, ada berserakan kaca-kaca ya, seperti kaca mobil yang tebal-tebal itu, kata Mas M, berhamburan di jalan raya ya, berserakan seperti itu. Dan anehnya lagi, katanya Mas M, pas Mas M ini melewati orang tersebut, kerumunan orang-orang tersebut itu tidak ada satupun yang berbicara ya, hanya diam saja. Jadi orang-orang di kiri kanan jalan itu hanya diam, ada yang duduk, ada yang berdiri, tapi diam, tidak ada satupun orang yang bicara. Dan dari situ Mas M ini mulai merasa aneh dan ganjil ya kan. Ada orang kok, tapi tidak ada orang yang ngobrol seperti itu. Jadi diam saja waktu itu, karena penerangan waktu itu minim ya. Jadi hanya Mas M ini tidak terlalu mencermati ya orang-orang tersebut. Jadi tapi Mas M itu tahu kalau itu tuh beneran orang seperti itu. Tapi setelah Mas M ini kan mendapat feeling yang kurang enak ya, karena kok pada diam saja, apa terjadi kecelakaan atau apa ya. Normalnya ya kalau orang melihat terjadi kecelakaan dan berkerumun itu, kalau ada motor mendekat itu pasti disuruh pelan atau disuruh menyingkir seperti itu loh. Jadi normalnya itu kalau ada kendaraan lewat ya, itu pasti disuruh pelan
disuruh pelan-pelan jalannya seperti itu. Tapi ini tidak, katanya Mas M, orang-orang yang di sekitar jalan raya tersebut itu diam, jadi nggak ada yang bicara, hanya diam saja seperti itu. Jadi kaca dan Mas M ini juga melihat kaca yang berhamburan di jalan raya, dan otomatis Mas M ini berpikir, wah pasti ada kecelakaan, itu di pikirannya Mas M. Setelah Mas M ini ada yang merasa yang tidak beres, Mas M ini pun memutuskan untuk kembali ya. Mas M ini sudah tidak peduli lagi tentang rokok yang dinantikan oleh Mas R tadi. Ini Mas M ini langsung bergegas pulang. Jadi kata Mas M, posisi waktu Mas M ini melewati beberapa kerumunan orang tersebut itu keadaannya itu benar-benar hening, benar-benar hening, sunyi, tidak ada satupun orang yang bicara ya. Jadi orangnya ini memang banyak ya, memang berkerumun, tapi tidak ada satupun orang yang berbicara. Jadi benar-benar hening kata Mas M. Itu benar-benar tidak ada sepatah kata pun, tidak ada orang ngobrol seperti itu. Jadi diam saja. Itulah yang membuat Mas M ini berpikir yang aneh ya, mulai merasakan ada yang tidak beres. Makanya Mas M ini langsung cabut ya, langsung kembali berputar arah, dan tidak memikirkan pesanan rokoknya Mas R tadi ya. Sudah tidak peduli lagi, yang penting cepet-cepet pulang seperti itu. Setelah Mas M ini sampai di perempatan tempat nongkrong kita tadi, Mas M ini diem dan menyandarkan motornya ya. Motornya ini disandarkan, setelah itu kuncinya dilepas, dan Mas M ini diem saja seperti itu. Dan ditanyailah oleh Mas R, mana rokoknya, kata Mas R. Dan kata Mas M, tidak ada warung yang buka, katanya seperti itu. Dan malah tadi ada orang kecelakaan kok, ramai sekali tadi di jalan, kata Mas M. Dan Mas M ini setelah berkata seperti itu, diam sebentar dan mulai menggaruk-garuk kepala ya. Waktu saya masih ingat, tapi kok orang-orang tadi kok nggak ada yang bicara ya, kok diam saja seperti itu, katanya Mas M. Tapi waktu itu kami bertiga yang mendengarkan ceritanya Mas M ini tidak ambil pusing ya. Jadi, karena mungkin ya kecelakaan seperti itu, atau orang yang jatuh dan dikerumunin warga seperti itu. Dan karena kesal, Mas R ini tidak mendapatkan apa yang diinginkannya setelah menunggu agak lama ya. Mas R ini akhirnya pulang bersama temannya. Tinggallah kami berdua ya, saya dan Mas M. Akhirnya kami dan saya dan Mas M pun menyimpan 2 buah mangga yang dipetik oleh Mas R tadi ya. Nah, Mas R tadi kan kesel karena nggak dapat rokok, dan akhirnya pulang ya bersama temannya. Dan tinggallah kami berdua, saya dan Mas M. Mas M ini akhirnya menyimpan 2 buah mangga yang dipetik Mas R tadi itu di tempatnya, di terasnya Mas M waktu itu. Jadi di terasnya Mas M ini kan ada cekungan telang air ya. Jadi kami letakkan mangga yang kami petik, yang dipetik Mas R, maksud saya, yang dipetik Mas R tersebut di cekungan telang air tersebut ya. Jadi kami letakkan di atas seperti itu. Setelah beberapa hari, saya kan dan Mas M berniat untuk mengambil berniat mengambil mangga yang disimpan tadi ya, yang sudah matang setelah 7 hari. Waktu itu ya mungkin kurang lebih 7 hari atau 10 hari ya, saya lupa waktu itu. Dan Mas M ini mulai
bercerita kembali ya waktu itu. Katanya setelah Mas M ini kan punya teman ya, punya teman sekolah yang bertempat tinggal di desa S, tempat yang katanya Mas M ada orang-orang ramai di pinggir jalan tadi ya. Mas M ini setelah menanyakan kepada temannya yang bertempat tinggal di desa S tersebut, ternyata di desa S tersebut tidak ada kecelakaannya waktu itu. Jadi sepi-sepi saja, tidak ada kejadian apapun. Jadi waktu itu kan besoknya itu Mas M itu sekolah ya. Mas M itu sekolah dan ketemulah sama temannya yang bertempat tinggal di desa S tersebut. Dan Mas M ini menanyakan apakah ada kecelakaan di desanya. Dan ternyata tidak ada apa-apa, sepi-sepi saja. Mas M ini mulai bingung ya. Iyalah ya, tadi malam itu apa benar orang atau bukan, itu katanya Mas M. Dan sampai sekarang pun Mas M ini masih bingung ya, itu maksudnya itu apa ya, apakah benar orang atau bukan ya. Kalau bukan orang kok ya ramai sekali, maksudnya itu benar-benar melihat ya, Mas M ini benar-benar melihat kerumunan orang yang berada di pinggir jalan tersebut ya. Dan tapi anehnya ini kok nggak ada satu orang pun yang bicara seperti itu ya. Itulah yang pengalaman Mas M yang diceritakan kepada saya. Dan Mas M pun masih bingung sampai sekarang ya, tidak bisa menjelaskan apakah itu benar orang atau atau sesuatu yang lain. Dan waktu itu pun jam 12 malam ya, malah hampir jam 12:30 malah. Jadi kan pasti mencekam ya waktu itu. Tapi waktu itu kami bertiga itu tidak terlalu menanggapi apa yang diceritakan Mas M. Barulah setelah saya face to face dengan Mas M, saya mulai merasakannya apa yang dia alami oleh Mas M. Betapa ngerinya waktu itu. Ya syukur-syukur waktu itu, kalau itu kan ya bahaya, kalau ketemu yang aneh-aneh kan bahaya ya. Syukur-syukur waktu itu Mas M kembali dengan selamat ya. Itu pun alhamdulillah ya. Oke, segitu dulu cerita kali ini, dan semoga peristiwa yang dialami Mas M tersebut bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Kalau sedang berkendara sebaiknya kita fokus dan selalu berdoa dimanapun kita berada ya. Oke, segitu dulu cerita kali ini. Jangan lupa kopinya dihabiskan atau tehnya dihabiskan, dan jangan lupa ya di like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang. Insya Allah kedepannya saya akan mencoba menceritakan dengan narasi yang lebih baik. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah ucap ya, atau mungkin cerita ini agak sedikit rumit atau susah dipahami. Saya mencoba sebaik mungkin untuk menarasikan, untuk membawakan cerita dengan dengan seringan mungkin ya, dengan semudah mungkin untuk difahami. Atau kalau kurang seram ya saya mohon maaf. Ini hanya sekedar berbagi cerita saja. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.